Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video kali ini akan menggambarkan bagaimana berbahayanya situasi negatif di sekitar kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap jiwa kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Situasi yang akan saya sampaikan di video ini adalah apa yang saya alami beberapa hari yang lalu. Ketika saya sampai pagi hari, ketika saya sampai di tempat kerja saya mendapati ada situasi konflik yang rumit di tempat kerja saya, sehingga menyebabkan salah satu rekan saya menangis sakit hati karena katakanlah dia sakit hati atas omongan rekan kerja saya yang lain. Dan situasinya hari itu terasa sangat menantang karena kejadiannya berturut-turut gitu ya. Jadi dari pagi hari saya menemukan teman saya yang menangis, kemudian menjelang siang saya juga berhadapan dengan orang yang sedang marah atau mengalami emosi, kemudian ada orang yang meluapkan kemarahannya kepada saya atau menceritakan curhat ya hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam dirinya ya, yang dilakukan orang terhadapnya maksudnya. Jadi sepanjang hari itu saya dihadapkan pada suatu keadaan atau kondisi yang menantang, kondisi yang secara emosi ya, pengaruhnya terhadap diri saya itu rasanya nggak enak dan rasanya negatif sekali. Dan kejadian ini uniknya seperti mempunyai efek domino. Apa yang terjadi pada satu orang ya, itu juga terjadi pada orang yang lain dengan skala intensitas yang berbeda-beda. Sepertinya karena satu kejadian tertentu itu telah membangkitkan emosi negatif dalam diri beberapa orang sekaligus dalam satu hari. Apa yang saya ceritakan tadi adalah suatu kejadian yang sebenarnya cukup wajar atau normal kita temui sehari-hari. Biasanya ketika seseorang yang mempunyai pengaruh cukup besar di suatu komunitas tertentu atau di suatu lingkungan yang terbatas, orang yang punya kewenangan atau pengaruh tersebut misalnya sedang dalam keadaan negatif atau sedang dalam keadaan murka atau marah, maka medan energi yang dia hasilkan dari emosinya tadi itu akan terasa lebih besar sekali dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kegelisahan, kebencian, kegusaran yang dialami orang tersebut sebagai pusat atau fokus dari komunitas tersebut akan terpancar keluar di lingkungan sekitarnya, dan siapa saja yang berada dalam ruang lingkup medan energi itu tentunya akan terkena pengaruhnya. Tidak peduli dia berada dekat, dalam arti berada di sekitarnya hanya jarak beberapa meter, meskipun dia jauh, apabila dia mengkontak atau menghubungi orang lain, orang tertentu, dan menyebarkan getaran negatif atau emosinya, entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat telepon, maka tidak peduli sejauh apapun orang yang ditelepon, itu tetap akan dapat merasakan getaran dari perasaan negatif tersebut. Sekarang kita berbicara mengenai reaksi orang-orang yang mengalami paparan medan energi tersebut. Reaksinya berbeda-beda. Ini terjadi karena setiap orang mempunyai getaran ataupun mempunyai perasaan dengan intensitas atau kepekatan yang berbeda-beda, perasaan negatif dalam dirinya. Uniknya, yang namanya getaran energi itu, dia akan selalu menarik getaran yang serupa dengan itu. Emosi negatif akan membangkitkan emosi negatif yang lain yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi atas suatu peristiwa, orang-orang akan menanggapinya dengan beragam. Misalnya gini, misalnya saya marah nih, gitu ya. Beberapa orang akan menganggap hanya merasa tidak enak, tidak nyaman, atau merasa yang nggak enak lah gitu ya, mendengar orang marah atau murka gitu. Tapi beberapa orang yang lain, dia akan terpicu, akan ikut merasakan marah, akan ikut merasakan benci, akan ikut merasakan diri mereka diserang, ya, ego mereka diabaikan gitu. Nah,
inilah yang saya sebut sebagai getaran yang sama menarik getaran yang serupa dengan itu. Ini sebenarnya disebut sebagai prinsip resonansi. Mari kita bicarakan lebih jauh lagi perasaan itu. Jadi misalnya begini, saya adalah orang yang memiliki getaran emosi negatif yang begitu pekat, yang begitu intens di dalam diri saya. Nah, kemudian orang di sekitar saya adalah entah itu teman, entah itu rekan kerja, adalah orang-orang yang memiliki juga perasaan atau emosi yang setara dengan itu. Ya, saat ini kita sedang berbicara mengenai getaran emosi negatif atau biasa disebut sebagai vibrasi rendah atau vibrasi negatif. Nah, perasaan itu contohnya adalah kemarahan, perasaan sakit hati, dendam, iri, gelisah, ya, segala sesuatu yang kita sebut negatif lah seperti itu. Nah, apabila perasaan itu begitu pekat, begitu intens di dalam diri saya, dan kemudian saya melalui tindakan saya, melalui ucapan saya yang dipicu oleh kejadian yang mungkin hanya sederhana, maka saya akan mengobarkan perasaan saya tadi kepada orang-orang di sekitar saya. Nah, orang-orang tertentu yang ada di sekitar saya yang memiliki kesetaraan dengan emosi-emosi negatif tadi, walaupun hanya kecil, ya, itu juga akan terpicu. Ya, emosi negatif itu sebenarnya ada di dalam diri setiap orang, hanya saja kepekatan, intensitasnya, ya. Kadang-kadang kita menjumpai bahwa perasaan itu tidak selalu dalam keadaan aktif, ya. Perasaan-perasaan seperti itu terkadang sedang dalam keadaan tidur atau disebut istilah lain dalam keadaan dorman, dan dibutuhkan sebuah kejadian atau pemicu untuk membangkitkannya. Perasaan-perasaan emosi negatif tersebut itu berasal dari diri ego. Ego adalah apa yang kita sebut sebagai aku, rasa keakuan, rasa diri kita. Bagaimana kita menggambarkan di dalam benak kita sendiri, membentuk citra diri kita sendiri. Saya ini orangnya begini, saya ini orang begini. Hal itu ada dalam diri setiap orang, hanya saja tidak pernah betul-betul kita deskripsikan. Tapi kalau kamu jujur dengan diri kamu sendiri, kamu bisa menuliskan, saya orangnya begini, 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 dan saya tidak suka dengan hal-hal yang begini-begini. Itu adalah cara dirimu menggambarkan rasa akumu, rasa egomu. Nah, ketika ada kejadian yang memicu bangunnya rasa diri tadi, ya, emosi negatif tadi, maka reaksi yang biasanya timbul adalah marah. Karena apa? Karena ego tadi merasa diserang. Karena ego tadi, keakuan diriku tadi merasa dikecilkan, merasa diinjak-injak harga dirinya. Nah, itulah yang membuat prinsip resonansi itu terjadi. Ketika si A yang biasa kita sebut sebagai orang arogan atau pemarah, ya, dia memiliki rasa keakuan, rasa diri yang begitu pekat, begitu intens. Dia sedang menggetarkan atau sedang mengobarkan kenegatifannya, kemarahannya, maka kita tanpa kita sadari yang memiliki ego yang mungkin sedang tertidur tadi, merasa sepertinya istilahnya, kita memungut, kita mengambil pantulan energi dari orang tersebut ke dalam diri kita, dan itu menciptakan rasa negatif yang sama, yang mungkin tidak sama persis, ya, getaran frekuensinya dengan perasaan orang tersebut. Hanya saja itu memicu sesuatu dalam diri kita. Sesungguhnya apa yang terjadi? Apa sih yang tepatnya terjadi ketika sang ego ini mulai terbangun di dalam diri kita? Nah, ini sering saya alami seiring dengan, saya sangat bersyukur, ya, seiring dengan pertumbuhan spiritual, saya mulai mampu mengamati apa yang terjadi di dalam kondisi batin ketika saya sedang marah, gitu, ya. Saya berhadapan dengan seorang yang pada saat itu menyerang saya, gitu, ya. Seseorang yang menurut ego saya itu di bawah saya, baik usia maupun status sosialnya. Jadi
ketika saya sedang berargumen dengan orang tersebut dan dia dengan bahasa tubuh, dengan tatapan mata, dengan kalimat yang bahasa kita menjatuhkan atau melecehkan, maka saya merasakan dengan tepat pada saat itu sepertinya, saya menyebutnya ya, ada sesosok monster yang sedang bangun di dalam diri saya. Monster itu sepertinya sedang berjuang untuk menguasai diri saya sendiri. Saya merasakan sepertinya darah saya sedang mendidih, bergejolak, dan sesuatu dalam diri saya yang saya sebut monster tadi sedang berjuang untuk menyerang. Kemudian saya mendengar komentar-komentar mental di dalam pikiran saya sendiri yang memberikan ide-ide, menyuplai ide-ide seperti kalimat-kalimat yang menjatuhkan lawan bicara saya, kalimat-kalimat sadis yang menyerang lawan bicara saya. Ide-ide negatif itu bermunculan seiring dengan gejolak di dalam dada saya. Saya merasakan bahwa entitas, ya sebut saja seperti itu biar mudah ya, entitas monster di dalam diri saya ini segera akan mengambil alih kesadaran saya, mengambil alih diri saya. Yang terjadi pokoknya hanya bertahan, menyerang, bertahan, menyerang. Saya merasa diabaikan, saya merasa ditantang, saya merasa dikecilkan. Siapa yang merasa dikecilkan? Ya ego saya itu. Ya. Pada saat itu, pada saat yang bersamaan, saya menyaksikan bagaimana polanya kemunculan monster itu di dalam diri saya, bagaimana menggelegaknya kemarahan saya. Saya ada di sana, saya menyaksikan, dan saya mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi selain saya berbicara dengan lawan bicara saya juga mendengarkan seluruh apa yang terjadi di dalam diri saya itu tadi. Disinilah letak intrinsiknya, disinilah letak paradoksnya. Ketika saya mengatakan bahwa saya ada di sana, ketika sang monster bangkit di dalam diri saya ada di sana, saya menyaksikan ketika gejolak kemarahan itu timbul di dalam diri saya ada di sana. Saya ada di sana, tepat di sana. Yang saya maksud dengan saya di sini itu adalah kesadaran, kondisi sadar saya. Jadi ketika kamu menyadari bahwa saya marah banget, saya sakit hati, saya dendam banget dengan orang itu. Bagaimana kamu tahu kalau kamu dendam? Siapa yang menyadari rasa dendam itu dalam diri? Jadi seolah-olah ada dua kepribadian di dalam dirimu kan? Kalau kamu benar-benar menenangkan diri, kamu akan merasakan bahwa ada yang menyaksikan, ada yang mengalami semua rasa negatif itu, dan itu berbeda dengan perasaan itu. Nah, inilah yang kita lakukan. Inilah yang disebut sebagai latihan mindfulness atau latihan spiritual. Jadi, dirimu yang merasakan, yang mengalami, yang menyaksikan itu sesungguhnya adalah kesadaranmu, ruang di antara ruang hening di antara emosi-emosi dan suara pikiranmu yang berisik, yang bising itu tadi, dan yang menyaksikan. Yang menyaksikan ini adalah subjek yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dirimu yang sesungguhnya, yang sebetulnya tidak terpengaruh oleh apapun, hanya sadar bahwa segala sesuatu sedang terjadi di dalam dirinya. Latihan mindfulness atau spiritual itu menguatkan kesadaran ini, sehingga ketika kesadaran ini kuat, maka kesadaran ini akan mampu mengawasi atau mengamati semua komentar mental, semua emosi yang bergejolak, yang bermunculan di dalam diri kita, di mana hal itu tadinya tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita ketahui bahwa itu sesungguhnya terpisah dengan ruang batin tadi, dengan ruang hening di dalam diri kita tadi, atau kesadaran kita tadi. Selama ini kita hanya tahu bahwa yang menyadari tadi itu satu, menyatu dengan pikiran tadi. Padahal tidak. Ketika ada satu hal yang menyadari terjadi di dalam diri kita, berarti yang kesadaran tadi bukanlah diri kita. Nah, disitulah letak paradoksnya. Sebagian besar manusia masih berkutat, masih identik dengan suara batinnya tadi, identik dengan suara-suara pikirannya, dengan emosinya, sehingga tidak mengetahui ada ruang, atau ada kesadaran di dalam diri mereka sendiri yang merupakan
sumber dari segala sesuatunya itu. Maksudnya bukan sumber kenegatifannya, tapi yang saya menyebutnya energi kehidupan, sang sumber di dalam diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya ketika ada orang yang menyerang kita? Apakah diam saja, hanya sadar saja, pokoknya saya sadar toh, saya diam aja menerima? Bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita semakin terlatih, semakin sadar dengan apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, yaitu kita menyadari keberadaan monster. Saya menyebutnya monster, saya menyebutnya karena rasanya seperti itu, rasanya begitu berat, begitu besar ya. Dan tampaknya dia jahat sekali karena selalu ingin menyerang, bertahan. Itulah ego. Nah, diri ego atau diri yang tanpa kita sadari kita bentuk citra diri, image diri yang kita bentuk di dalam diri kita sendiri, atau ada yang menyebutnya sebagai persona ya, topeng gitu ya. Nah, ketika si ego terserang tadi, diremehkan, dilecehkan ya, maka kesadaran kita, ketika kita semakin sadar ya, maka kita dapat mengambil tindakan atau bereaksi sesuai dengan situasi yang dibutuhkan, bukan bereaksi membabi buta karena kita merasa terserang. Contoh sederhana saja, misalnya ada orang datang kepada saya, menuduh saya mencuri barang berharganya ya, karena saya mungkin berada pada suatu waktu dan tempat yang salah. Nah, jika kita dalam keadaan tidak sadar ya, kita akan identik dengan rasa diri kita, rasa aku. Enak saja orang itu nyalahin saya, enak saja dia menuduh saya yang bukan-bukan. Memangnya saya ini orang yang panjang tangan, memangnya saya ini orang yang serba kekurangan sampai saya harus mencuri. Jadi saya menganggap bahwa orang itu menyerang diri saya, menyerang ego saya, dan saya akan bertahan dengan menggebu-gebu, dan saya akan melakukan segala sesuatu hal itu. Ingat, kalau kita sedang marah, betul, biasanya kita akan melakukan segala sesuatu untuk menyakiti orang tersebut. Itulah pertahanan ego. Namun berbeda ketika kita sudah semakin sadar, kita cukup menyadari bahwa ada si ego yang sedang merasa dilecehkan tadi, yang merasa diserang. Tapi reaksi kita tidak lagi reaksi yang membabi buta ataupun spontan atau kompulsif seperti itu. Ketika ruang sadar tadi sudah semakin kuat, maka kita memisahkan antara situasi saat itu dengan reaksi kita, dan kita akan melihat dengan jernih apa yang dibutuhkan, reaksi apa yang dibutuhkan pada situasi seperti itu, yaitu contohnya ya, dengan mengatakan bahwa saya tidak mengambil atau saya tidak tahu menahu mengenai keberadaan barang itu, dan kamu yang menuduh semestinya mengajukan bukti-bukti yang kuat yang mengarahkan siapa sesungguhnya yang mencuri. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, maka tidak bisa dikatakan bahwa saya yang mencuri. Karena faktanya adalah orang itu menuduh mencuri. Sekarang tinggal membuktikan apakah saya mencuri atau tidak. Karena saya tidak mencuri, jadi sebenarnya saya tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita fokus pada kejadiannya, pada solusinya. Reaksi kita benar-benar berasal dari reaksi yang dibutuhkan pada saat itu, dan tidak terkontaminasi oleh rasa ego lagi di dalam diri kita sendiri. Itulah tadi bagaimana perjalanan sang ego dalam membela dirinya, dan bagaimana biasanya biasanya kita cenderung jatuh di dalam konflik, di dalam situasi yang menantang gitu ya, dan kita cenderung ditarik untuk tidak sadar karena kita selalu identik dengan rasa ego, dengan rasa diri kita, dengan monster yang ada dalam diri kita. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dalam bertumbuh kesadaran dan membawa ruang kesadaran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.